Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'dah. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan kajian kali ini. Mungkin sebelum kita tambah materi baru, dari kajian-kajian sebelumnya, teman-teman ada yang mau ditanyain nih? Silahkan. Ya mas, apa perlu kita belajar langsung dari Kutubut Turos? Padahal kan sekarang udah banyak terjemah. Kita bisa baca langsung, nggak usah susah-susah belajar dari Kutubut Turos. Oke. Jadi, kenapa kita di Mahat Ali ini masih mempelajari Kutubut Turos, peninggalan dari para ulama kita? Padahal sudah ada banyak terjemah, baik terjemah Al-Quran maupun hadis. Oke. Yang pertama, mungkin salah satu mukjizat Al-Quran itu ya bisa menjadi petunjuk tidak hanya untuk orang-orang mukmin, tapi juga untuk orang-orang non-mukmin. Bagaimana tidak, dulu sahabat Umar masuk Islam dapat hidayah juga saat itu belum memeluk agama Islam, hanya mendengarkan dari bacaan adiknya, atau sahabat Jubair bin Mut'im yang mendengarkan bacaan Nabi di sholat maghrib. Nah, tapi yang cukup menarik nih, yang tadi jenengan tanyakan, apa sih pentingnya kita belajar Kutubut Turos, peninggalan para ulama? Apalagi kita di Mahat Ali ini belajar usul fikih sama fikih. Buat apa? Kan begitu. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran atau hadis, ketika hanya dari teks maknanya atau kita bahasakan terjemah tadi, kita hanya akan menangkap makna tekstualis saja. Kalau dalam usul fikih bahasanya adalah dalalah mutabaqah. Semisal kata baitun, dalalah mutabaqahnya hanya bermakna kamar atau rumah. Padahal dalalah itu tidak hanya satu, tapi ada dalalah mutabaqah, lalu dalalah tadammun, dan dalalah iltizam. Seperti tadi, kata baitun atau rumah. Dalalah mutabaqahnya adalah makna rumah itu sendiri. Dalalah tadammunnya, rumah pasti memiliki atap, pasti memiliki pagar. Contoh lain dan dalalah talazum yang ketiga, contohnya adalah semisal kata sakfun atau atap. Atap itu otomatis tidak bisa berdiri sendiri, ada temboknya. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama sebagai qarainul ahwal atau makna-makna di luar teks. Bagaimana kita bisa memahami makna-makna di luar teks seperti ini? Tentu ada metodologi pembelajarannya yang disusun oleh para ulama melalui disiplin-disiplin ilmu di pondok pesantren atau di Mahat Ali. Salah satunya adalah usul fikih yang meliputi berbagai macam disiplin ilmu lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dirayah, dan lain sebagainya, termasuk fikih juga. Tapi saya ingin membahas yang pertama, saya contohkan usul fikih. Semisal dalam surah Al-Jin ayat 16 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaw istaqamu 'alat thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Balasan untuk orang-orang yang istiqomah menetapi thariqah ini, agama ini, akan kami berikan air yang melimpah. Kalau kita hanya baca terjemah saja, kita hanya akan memahami, oh, balasannya adalah air yang melimpah. Mungkin kita kebingungan, apa istimewanya dapat balasan air yang melimpah? Tapi, melalui para ulama, melalui disiplin ilmu, ada dalalah tadammun dan dalalatul iltizamnya. Kita jadi tahu, dan dari ilmu asbabun nuzulnya. Dulu di zaman jahiliyah, di zaman Arab kuno, barometer kekayaan dan kemakmuran hidup seseorang adalah dari cadangan air yang dia punya. Karena Arab adalah tanah yang gersang. Ketika seseorang memiliki cadangan air yang melimpah, otomatis dia punya wadah yang besar pula, memiliki fasilitas hidup yang baik pula. Berarti ketika disebutkan, kami akan berikan kamu air yang melimpah, otomatis juga punya fasilitas menampung air. Dan kalau punya fasilitas menampung air, otomatis kehidupannya juga makmur pula. Sehingga para ulama, termasuk usuliyun, merumuskan apa yang dimaksud ma'an ghadaqa adalah roghadil aish, atau hidup yang makmur. Nah, makna-makna demikian ini disebut sebagai qarainul ahwal.
Kita yang hanya membaca terjemah tidak akan peka dengan makna-makna seperti ini. Kita tahu melalui para ulama yang dibantu dengan disiplin ilmu usul, fikih, disiplin ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Contohnya dalam Al-Quran. Contoh lain, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan kisah seorang A'rabi yang membatalkan puasanya karena tidak kuat menahan hawa nafsu berhubungan badan dengan istrinya. Lalu oleh Nabi diwajibkan kafarat bagi dia. Kalau kita hanya melihat terjemah dari hadis ini, berarti kafarat itu wajib untuk orang A'rabi yang jima di siang hari Ramadan. Tapi kita melalui para ulama diajak berpikir lewat disiplin ilmu usul. Coba kembali kita refleksi. Hubungan badan dengan istri, hukumnya apa? Mubah, karena sudah halal. Apa bedanya dengan makan dan minum, yang juga sama-sama mubah? Sehingga para ulama melalui tadi disiplin ilmu usul fikih mencoba menggali ilat atau alasan kenapa wajib kafarat. Karena ini sama-sama mubah. Dirumuskan, yang menjadikan kafarat adalah hadku hurmati Ramadan amdan, atau membatalkan puasa secara menyengaja, mewajibkan kafarat karena merusak kesucian atau kesakralan bulan Ramadan. Karena sama-sama mubah. Sehingga semua hal yang mubah, kalau membatalkan puasa, tetap mewajibkan kafarat. Nah, kalau dalam ilmu usul fikih, yang seperti ini disebut tangkihul manat. Salah satu masalikul illat atau jalan-jalan tata cara menggali alasan dari nas adalah tangkihul manat. Tangkihul manat itu melihat, mengesampingkan sifat-sifat yang tidak berkaitan dengan hukum. Tadi dalam kisah A'rabi, ada beberapa sifat. Yang pertama ada wasful A'rabi. Orang itu orang yang pedalaman, yang menjima istrinya di siang Ramadan. Apakah hukum itu hanya tertentu untuk orang pedalaman saja atau A'rabi saja? Tentu tidak. Sehingga wasful A'rabi dikesampingkan. Apakah terkhusus pada Ramadan tahun itu saja? Ramadan setelahnya tidak bisa? Tentu tidak. Dimutlakan untuk semua Ramadan. Sifat khususiyatul Ramadan, khususiyatul hadhis sanah, tilkas sanah dikesampingkan. Dan sifat-sifat lain hingga muncul satu esensi, satu intisari, yakni merusak kesakralan bulan Ramadan. Sebab tadi, menurut usuliyun, tidak ada bedanya antara berhubungan badan yang mubah dengan istri dengan makan minum yang sama-sama mubahnya. Berarti yang menjadi alasan sebenarnya adalah hadku hurmati Ramadan. Nah, ini pentingnya disiplin ilmu, pentingnya memahami nas-nas syariat melalui para ulama, melalui disiplin ilmu, melalui kutubut turath, seperti yang kita pelajari sehari-hari di Ma'had Ali ini. Demikian, gitu. Oh, kalau didengar tadi dari penjelasannya, semua kaidah-kaidah usul fikih itu bukankah hal yang baru datang? Artinya zaman Nabi nggak ada toh berarti? Sebenarnya bukan benar-benar baru datang, tapi baru dimetodologikan atau baru ditadwin. Ini ada kisah menarik. Dulu sebagai orang yang membukukan ilmu usul fikih pertama adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, melalui kitabnya Ar-Risalah. Sebenarnya Imam Syafi'i itu bukan taksis, bukan menggagas ilmu baru, tapi beliau itu tadwin. Beliau membukukan ilmu yang sudah ada sejak dahulu kala. Jadi pada zaman Nabi, era sahabat, para sahabat memiliki kepekaan, memiliki kemampuan dalam memahami sastra bahasa Arab sangat mumpuni sekali. Sudah menjadi malakah fi dhihni, sudah murassakh, sudah tertancap dalam hati. Hanya saja belum dibukukan menjadi metodologi. Kemudian kisahnya singkat cerita, di era Imam Syafi'i terpecah
para umat muslim ini menjadi dua kubu. Ada muhaditsin di Hijaz dan ada ahlul ru'yah atau sahibu ra'yi di tanah Irak. Nah, yang muhaditsin ini karena di tanah Hijaz, Makkah, Madinah dekat dengan sumber hadis yakni Kanjeng Nabi, mereka memiliki sanad hadis yang banyak. Tapi kelemahannya adalah tidak menggunakan ilmu dirayah atau tidak menggunakan logika dalam meruntutkan hadis. Semisal ada hadis yang zahirnya bertentangan, terlihat bertentangan secara makna zahir, mereka tidak bisa menjawab. Sebaliknya, kalau ashabur ra'yi, karena tempatnya di Irak, jauh dari Hijaz, jauh dari sumber hadis, mereka mendapatkan sedikit sanad hadis, sehingga lebih mengedepankan kias, atau lebih mengedepankan logika. Nah, melihat perpecahan ini, Imam Syafi'i ingin mengembalikan umat Islam kepada khitohnya, yaitu menggunakan nususul syariah atau Al-Quran dan hadis, nas-nas syariat, difahami dengan baik, dengan benar, melalui metodologi, melalui pemahaman yang tepat seperti para sahabat dulu. Yakni sehingga Imam Syafi'i membuat atau membukukan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi dan sejak zaman sahabat. Kenapa bisa demikian? Karena isi dari usul fikih adalah adillah al-ijmaliyah, rumus-rumus dasar dan tata cara mengurutkan dalil. Ini sudah ada, isinya juga tidak jauh dari nahwu shorof, dari gramatika bahasa, dari pemaknaan nas itu sendiri. Ini semua sudah dimiliki para sahabat. Sahabat dulu tidak bertanya-tanya kepada Nabi karena sudah paham. Semisal contohnya, ketika disebutkan ayat la ta'kulu amwalal yatim, la ta'kulu amwalal yatama, jangan memakan harta anak yatim. Para sahabat nggak perlu bertanya, ya Nabi, wahai Rasulullah, berarti yang haram hanya makan tok, hanya makan saja. Kalau membakar atau mencuri tidak haram, karena teksnya aklu. Tidak, para sahabat sudah memahami. Yang dimaksud dari aklu hanya contoh. Intisari atau esensinya adalah ifsad atau ihlak, merusak harta anak yatim atau merugikan harta orang lain. Nah, karena kerusakan atau penurunan kemampuan umat muslim oleh Imam Syafi'i dibantu dengan dibukukan, dijadikan kurikulum. Kalau sekarang dijadikan kurikulum ilmu usul fikih yang sudah ada sejak zaman Nabi tapi belum dibukukan. Hingga muncul bagaimana dalil mutlak dengan dalil muqayyad, lebih didahulukan mana, ada dalil am, ada dalil khas, lalu makna-makna huruf, dan seterusnya. Sehingga ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu yang kita pelajari, bahkan ilmu tafsir, ilmu fikih, sudah diamalkan sejak dulu, sejak zaman Nabi dan para sahabat. Hanya saja belum dibukukan karena beliau-beliau sudah mampu, sudah paham tanpa melalui buku-buku. Sedangkan kita, apalagi orang ajam, ya, bukan bahasa sekarang, bukan natik bil arabiyah, bukan native speaker, bukan pembicara bahasa ibu kita, bukan Arab. Sehingga untuk mempelajari nas yang berbahasa Arab, kita butuh buku panduan, butuh buku kurikulum berupa ilmu-ilmu ini, termasuk usul fikih, seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini Al-Mustasfa. Jadi begitu. Sudah jelas nggih? Oke, mungkin seperti itu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.